Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ijtahada fi islahi ala niyatihi ila akhirih. Wa man utawi sapa wonge iku ijtahada lamun nemen-nemeni sapa man fi islahi ala niyatihi ing dalem bagusi zahire man bitahsini ziyihi kelawan bagusi pepaese man wa hayatihi lan tingkai man wa taqwimi lisanihi lan jenengaken lesane man lan jenengaken lesane man wa wazni harakatihi lan nimbang pira-pira obahe man fi qu'udihi ing dalem lungguhe man wa qiyamihi lan ngadeke man wa masyihi lan lumagune man wa taraka lan ninggal sapa man batinahu ing batine man mashunan halih den kebei mashunan halih den kebei bi khabaisil akhlaqi kelawan piro-piro jembere akhlak bi khabaisil akhlaqi kelawan piro-piro jembere akhlak wa radha'il ittiba'i lan piro-piro asore piro-piro watak lan piro-piro asore piro-piro watak fahuwa moko utawi man iku min ahli tasannu'i setengah saking ahli gawe-gawe wariya ilan pamer al-mu'ridina piro-piro kang mingu anil maula saking bendoro anil maula saking bendoro fa iyyaka moko wedya sapa sira ya akhi he dulur ingsun ya akhi he dulur ingsun antastura ing yen to nutupi sapa sira syai'an ing suwi-wiji syai'an ing suwi-wiji sifate syai'an law zaharah lamun pertelo apa syai' linnasih kadue menungso kuntah moko ono sapa sira iku tastahi isin sapa sira min duhurihi saking pertelane syai'an min duhurihi saking pertelane syai'an hayaan kelawan isin sifate haya yansya'u kang cukul yansya'u kang cukul apa haya min khaufil istiqbahi saking wedi dan wilang-wilang elek min khaufil istiqbahi saking wedi dan wilang-wilang elek wa'lam anna manidda'a anna lahu sarirah amiratan wa kanat qad khariba alaniyatuhu bitarki ta'atih adh-dhahira fahuwa mudda'in kadzab. Jadi perlu diketahui bahwasanya siapapun yang mengaku
bahwa dirinya memiliki hati yang hidup, hati yang di situ bersih. Namun secara kenyataan jika ditinjau dari zahirnya, di situ rusak dengan meninggalkan beberapa ketaatan terhadap Gusti Allah. Maka orang itu bisa disebut mudda'in kadzab, orang yang sering mengaku-ngaku dan bisa dijuluki sebagai tukang pembohong gitu. Artinya orang ini ngaku jendi ate mapan, atina bersih tapi secara dohir dikata toman ngelaksana taat ke pengiran, maksiat meloloh. Maka pengakuan orang tersebut itu dikatakan dusta alias pembohong. Orangnya pembohong dan orangnya tukang nipu, itu maksudnya. Lah sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan, tidak cukup orang itu disebut memiliki hati yang baik jika secara zahir tidak bisa dibuktikan dengan ketaatan terhadap Gusti Allah. Karena kata kemarin sholahul badan itu tergantung dengan sholahul qalbi, mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati, menateh ni kemapan sejelas kelakuan ni sudah jadi bagus ni koi dan pun, tapi menateh ni coba sejelas setuju kelakuan setimbul dari anggota tubuh itu juga negatif gitu ya. Lah sehingga pada orang ngaku atena bersih tapi kelakuan di situ maksiat meloloh, maka jelas jongo. Paham ya? Men orang ni kan ngaku atena bersih tak teman belisan misalkan neremaan gempang sabar tapi tak teman taat ke pengiran, maksiat meloloh berarti jongo. Karena buana ati bersih nikah abu aki sebuah ketaatan. Begitu juga sebaliknya nanti. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatih, orang yang serius dalam memperbaiki zahirnya, mandih asabunan, pakaian dikasih parfum, wajah dikasih pelembab sampai glowing misalkan. Kemudian pakaian yang digunakan pakaian terbaik yang paling mewah, dan juga hayahnya, kondisinya, cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, itu semua diatur sedemikian baiknya. Lesannya dalam berbicara diatur seolah-olah seperti orang yang bijaksana. Akan tetapi orang tersebut taraka batinahu mashhunan bi khabaisil akhlak. Hatinya di situ dilupakan. Tidak pernah ada sedikit tujuan untuk diperbaiki penyakit-penyakit yang ada dalam hati, tetap dibiarkan merajalela. Maka orang tersebut itu bisa disebut min ahli tasannu, orang yang tukang buat-buat, orang PHP dia gampang lagi. Tasannu itu orang modus lah, modus sampean. Kenyataannya tidak seperti itu, tapi dibuat sekeren mungkin. Itu ahli tasannu. Yang kedua waria, dia itu ahli pamer. Orang yang ahli pamer itu berusaha memperlihatkan dirinya itu sempurna, senajan secara hakikatnya dirinya penuh dengan kekurangan. Nah itu juga tidak baik. Orang yang menjadikan anggota zahir sebagai tujuan yang diprioritaskan, tujuan yang diutamakan,
untuk sebagai nilai yang begitu besar dalam pandangan mata manusia, sementara dia itu lupa akan hati yang penuh dengan sifat-sifat sejuba. Ini termasuk perbuatan setak mapan juga. Pada ben gelek kan. Orang nikah secara zahirnya di situ rosak, tapi mengatakan hatinya di situ mapan. Makin balik, atenah di situ rosak, zahirnya mapan. Kedua contoh ini sama-sama tidak baik. Berarti bagaimana nanti solusi yang seimbang yang bisa menjadikan kita berada dalam satu kondisi yang aman, yaitu harus apa adanya, tampil apa adanya. Odik ini pun apa beda deh. Bahkan nanti disinggung ketika sampean biasa menbedeneng kenengan seramih bi kebian awirid, maka kamu ketika di tempat yang sepi harus sama, tidak boleh beda, harus nyaman seimbang. Kelakona sampean kenengan sesepeh ben kelakona sampean kenengan seramih ini kepada tak ada perbedaan. Jangan nanti di depan publik kamu itu menampilkan satu penampilan yang sempurna, kemudian di tempat yang sepi kamu menampilkan segala kekuranganmu. Itu saya kocak ahlut tasonnu'nya mana abai ke bayi. Lah, nikah saya kocak orang nikah mencenderung dalam satu hal, entah itu ke atas itu tidak baik, cenderung ke satu hal yang di bawah itu juga tidak baik. Dan ini kalau dijabarkan lebih luas lagi, masuk ke salah sitong debu, khairul umur awsatuha. Sekus-bekus perkara nikah sebeda nengak tengahan seimbang, tidak terlalu ke atas ya tak terlalu rendah. Ada saya kocak tak adil kan. Mensambian misalkan di situ tampil apa adanya dalam setiap harinya, maka sampean itu tidak masuk dalam dua jebakan tadi. Tak termasuk orang CPAP, aromasa paling bagus ternyata kenyataannya buruk. Tidak termasuk orang yang menganggap dirinya itu baik hatinya tapi secara moral di situ rusak. Kan beda orang sepancen tak seimbang gitu ki. Ateh namapan, ke makhluk ni kemapan. Lampun tak kapra. Ni seran ka orang, tapi ke pengiran cacat. Beda orang sepancen mapan secara fisik. Pote orang yang genteng, orang yang rokom, orang yang tapi atena coba selalu memiliki rasa iri bentengkih, endi dendam, kemudian tak teman sabaran, senggol titik langsung bacok gitu. Itu iya tak mapan juga. Dan nikah pelajaran yang bisa kita ambil. Fahuwa min ahli tasannu' warriya. Fa iyyaka ya akhi antasturu syai'an law dhaharun nas law dhahara lin nasi kunta tastahi min dhuhurihi hayaan yansha'u min khaufil istiqbah. Detih upayakan mulai makin kita semua itu jangan sampai berupaya menutupi sesuatu yang andaikan sesuatu itu nampak di hadapan manusia, maka kita akan merasakan malu yang sangat besar. Cuk sampai kita itu menutupi kekurangan kita yang kemudian jika itu ditampakkan oleh Allah, maka kita akan merasakan malu yang sangat besar gara-gara kita takut dianggap orang yang buruk. Pon apa bedanya? Yang kecuba men pancen abe pancen cuba di situ neremah. Men abe yang kebagus ternyata abe cuba ya kutu susah ben sedih kan. Dan ini menurutku pribadi, menurut saya pribadi, musibah saya paling raja dalam odik nikah ketika abe nikah yang kebagus sarang goreng, ternyata kenyataan yang ada abe nikah mesakat dari orang banyak dosa ke pengiran,
abek jauh dari kesempurnaan, tapi yang paling istimewa itu menjadi musibah besar yang sangat layak untuk kita susahi, kita sedihkan itu ki. Daripada abek di situ pancen bagus orangnya, tapi yang coba itu tidak jadi masalah. Itu satu kenikmatan besar karena kebaikan kita tertutupi. Gitu ki. Kebaikan kita tertutupi, tidak ada utang kita terhadap hubungan sesama manusia itu, tak punya kesalahan, sareng pengiran tak di kesalahan, cuma selalu didolimi. Kan mulia orang se madlum itu kan mulia kan? Wa du'auhu mustajabah, tuan orang se iyaniaya itu diijabah sareng pengiran. Anguran dadi orang se dolimin. Kala dawuh sapa ba'dul arifina sebagiane wong kang ahli makrifat kabeh, la yakunu ing dawuh la yakunu ora ono sapa as-sufiyuh wong kang ahli tasawuf, sufiyan kelawan ya tasawuf temenan, hatta yakuna sehingga ono sapa as-sufi iku bihaisu lautifa kelawan sekirane lamun den ubengaken apa bijami ima sekabehane barang fi batinihi kang ana ing dalem wetenge as-sufi gitu ki, fi batinihi kang ana ing dalem wetenge as-sufi ala tobakin ing atase nampan. Tobak itu nampan atau talam, fisuki ing dalam pasar. Mastahya maka ora isin sapa as-sufi min duhuri syai'in saking nampake atau pertelane suwiji-wiji, minhu saking ma fa illam takdir maka lamun ora mampu sapa sira antaja'ala ing yen to ndadekaken sapa sira sari rotaka ing ati sira ndadekaken khairon ingkang luwih bagus min alaniyatika tenimbang lahir sira ya fala akullah moko ora ono kang luwih kidik, fala akullah moko ora ono kang luwih kidik min antusawiyah gitu ki, min antusawiyah tenimbang yento gawe podo sapa sira bainahuma ing dalam antarane sarirotika wa alaniyatik. Fayakunu moko ono sapa gini ki, fayakunu moko ono apa imtisaluka manut sira, apa imtisaluka manut sira li amrillahi maring perintah Allah, wajtinabuka lan oleh ngedoh sira, wajtinabuka lan oleh ngedoh sira linahyihi maring larangane Allah, wa ta'zimuka lan oleh ngegungaken sira, wa ta'zimuka lan oleh ngegungaken sira li hurmatihi maring pira-pira kemulyaane Allah, li hurmatihi maring pira-pira kemulyaane Allah, wa musaru'atuka lan gancangan sira, wa musaru'atuka lan gancangan sira fi mardatihi ing dalem amrih pira-pira ridhone Allah, fil khala ing dalem persepen, wal mala lan perkumpulan iku ala haddin ing atase batas sawain kang padha, sawain kang padha, wahadihi utawi ikilah antusawiya bainahuma, utawi ikilah antusawiya bainahuma iku awwalu qadamin kawitane dlamaan yad'uha kang ndeleh ing qadam, yad'uha kang ndeleh ing qadam sapa al-abdu kawula fi tariqil ma'rifati ing dalem dalane ma'rifat al-khassati kang khusus. Fa'lam moko weruwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono hadihi
zalika ing mengkono-mengkono hadihi wa billahi lan iku kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi pitulung at-taufiqu utawi pitulung. Pun kesimpulan akhir, seorang sufi yang sejati, orang sepancen ahli tasawuf yang betul-betul murni, artinya pancen bener ungku ahli tasawuf, itu ndak pernah merasakan malu ketika semua aib-aibnya dibeber, walaupun dalam istilah di kitab mafi batnihi, apapun yang ada dalam batinnya, yang ada dalam perutnya, semuanya dikeluarkan, ditaruh di atas talam, kemudian dibeberkan di pasar, sehingga semua orang di pasar tahu tentang kekurangan sufi tadi, maka dia tidak akan malu sedikit pun. Ada orang yang ahli tasawuf kan, senajan kesalahan beberakan, disebarluaskan, dia nerima legowo. Karena kenapa? Sufi itu tidak pernah modus, itu tidak pernah cari perhatian, itu tidak pernah sama makhluk. Jadi senajan kesalahan ben aib itu tak di hadapan makhluk, itu tidak ngefek sama sekali. Sepenting hubungan antara dia ben manusia, antara dia ben pengiran, ni kepon eka oningin pengiran, ni kepon cukup, ni ke sufi. Umpama orang nilai coba tentang aben, senajan aben itu pancen coba, dia legowo, pancen aben pancen senika. Tapi apilah gampangnya sini kawan, ni ke ahli tasawuf siangku. Jadi nanti kok misalkan ada orang yang bersorban, menggunakan jubah, nganggu tasbih, elung-kulung tasbihno, rajin tasbihno, saking rajin sampai pekol ring 10 tasbih. Kemudian sindir sekunik langsung ngosok, buka aib sekunik langsung tak terima, takut ya pandeng jubah sareng manusia, maka jelas dia bukan sufi, benih orang si ahli tasawuf dia. Menkik kempang aroma satodus men kesalahan ini kayak itu mau benar. Kenapa? Karena objek perhatian yang menjadi nilai dalam hidupnya adalah perhatian dari makhluk, benih dari pengiran. Lah, seterakhir kelak juga disinggung oleh Habib Abdullah, menpancen sampean tak bisa untuk memperbaiki lahirmu dan juga batinmu secara bersamaan, minimal kamu itu harus seimbangkan keduanya. Bila dohirnya coba, ya batinnya jangan dibuat-buat untuk baik. Men batinnya sampean coba, ya dohir tak sampai kusmu bagus, dia lah kembang. Ya tapi jangan bangga dengan maksiat. Oke, pas misalkan ambek ni kapancen beli sen orang tak teman sabaran. Wes rancan kitab terus ape-ape. Artinya deki beda singgungan seguni langsung bacok. Langsung napok, langsung nyobain misalkan njak engkau tak PHP. Bukan begitu. Artinya kamu jangan sok-sok menjadi orang baik ketika hatimu itu buruk. Ketika kamu tetap memiliki hati buruk, maka upayakan dohirmu itu baik, sekaligus hatimu diangkat biar sejajar. Dahila, faham ya? Pon apa bedanya? Wadik ni kapon, napa bedanya? Wallahu a'lam bishawab.